konsep ini harus kita pegang. Bapak ibu tidak akan pernah menjalin silaturahim kalau tidak punya cinta. Bapak ibu tidak akan pernah bisa menjaga silaturahim kalau bapak ibu tidak memiliki salamatus sadar, tidak memiliki prasangka yang selamat. Dan bapak ibu dikatakan tidak sempurna dalam silaturahim dan persaudaraan kalau bapak ibu belum bisa merasakan al-ithar, yaitu mendahulukan saudaranya. Baik, terakhir mari kita sempurnakan dengan tips memperkuat ruh ukhuwah dan silaturahim. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, menyatakan rasa cinta. Dari Anas, seorang berada di sisi Rasulullah, lalu salah seorang sahabatnya melewatinya. Orang yang berada di sisi Rasulullah tersebut mengatakan, aku mencintai dia ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, apakah kamu sudah beritahukan dia? Orang itu menjawab, belum. Kemudian Rasulullah bersabda, beritahukan kepadanya. Lalu orang tersebut memberitahukan kepadanya, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Kemudian orang yang dicintainya itu pun menjawab, semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini tidak harus didefinisikan secara polos begitu ya. Ayo Bapak Ibu setiap ketemu, I love you, I love you, I love you. Jangan Bapak Ibu sekalian. Maka bentuknya itu bisa ya, menurut para ulama menunjukkan kekaguman dan kebahagiaannya. Contoh ibu sama yang di pinggirnya ketika akan pulang, nuhunnya tos janten rencang ngaos. Seorang kakak, kapan terakhir ibu bapak sebagai seorang kakak mengatakan ini kepada adiknya? Deh, nuhunnya tos janten rai teteh nu bageus. Nuhunnya tos janten raka nu terbaik kanggo abdi. Mah nuhunnya tos janten sepuh nu sae kanggo abdi. Nah, makasih ya sudah menjadi anak yang terbaik untuk ayah dan ibu. Nah, mengungkapkan rasa cinta yang dimaksud itu menurut para ulama bisa demikian. Bagaimana kita menunjukkan kekaguman, menunjukkan kebahagiaan kita atas datangnya sahabat kita. Resep aya si ieu mah bekal beres masalah teh. Nah, itu juga menunjukkan rasa cinta. Ieu mah batur nembe aja. Oh, si eta. Atau ada gerakan yang sembunyi-sembunyi. Dia datang, dia sudah melihat kita. Kemudian ibu ala detektif. Kemana tadi mah ayah? Cenah aya mah teu aya. Itu juga menunjukkan bahwa ibu tidak bahagia dengan kedatangan saudaranya. Bahkan lebih sederhananya lagi, menyambut saudaranya. Jadi kalau saudaranya datang, kita berdiri kemudian ahlan. Jadi ada kalimat yang menunjukkan bahwa kita bahagia dengan kedatangannya. Itu menyatakan rasa cinta. Tips memperkuat ruh ukhuwah yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, adalah berjabat tangan. Tidak ada dua orang muslim yang berjumpa lalu berjabat tangan, melainkan keduanya diampuni dosa-dosanya sebelum berpisah. Ini didefinisikan berjabat tangan yang sesungguhnya. Kumaha tuh Pak, ini menuju corona gitu kan. Tidak berjabat tangan. Maka perhatikan, ulama sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berjabat tangan itu saling tolong menolong. Kalau ada anak yang jatuh, biasanya kita pegang apa? Tangannya untuk bantu berdiri. Maka salah satu tips yang memperkuat ukhuwah itu, dimanapun kita berada, pastikan bahwa sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita merasa tenang. Kalau dia ada apa-apa, kita yang akan menjabat tangannya. Tips memperkuat ukhuwah. Yang ketiga, bermurah senyum. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu meremehkan kebaikan apapun, dan jika kamu berjumpa dengan saudaramu, maka lepaskanlah senyuman tanda kegembiraan. Sekali lagi kalimatnya, lihat, indah sekali. Jika engkau bertemu dengan saudaramu, maka lepaskanlah senyuman tanda kegembiraan. Ya. Apa Bapak Ibu sekalian? Senyuman tanda kegembiraan. Karena tidak sedikit saudaranya datang, senyumnya bukan tanda kegembiraan. Iya. Atau serikoneng. Kumaha serikoneng? Iya. Tanda kegembiraan. Kemudian yang berikutnya, tips untuk memperkuat ukhuwah itu adalah
saling mendoakan saudaranya dari jauh. Ingat Bapak Ibu sekalian, tidaklah seorang hamba mukmin yang berdoa untuk saudaranya dari kejauhan, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu seperti itu, atau dan bagimu hal yang serupa. Atau kalimat yang lebih sederhana, untukmu juga. Ya Allah, mudahkan urusan saudara saya. Maka malaikat akan berkata, untukmu juga. Ya Allah, mudahkan orang yang sedang mengalami persoalan. Maka malaikat akan menjawab, untukmu juga. Penting bagi kita untuk mendoakan. Nah sekarang begini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pernah mengalami kejadian nggak? Lagi di angkot misalkan, lihat kenek, pas lihat keneknya, mirip Ustadz Acep misalkan gitu. Ya, jangan anggap sepele Bapak Ibu sekalian. Kalau di perjalanan tiba-tiba kita bertemu dengan orang yang mirip, ketahuilah bahwa orang yang sesungguhnya yang mirip dengan yang kita lihat itu sedang membutuhkan doa dari kita. Jadi pami ibu ninggal asa mirip Ustadz Acep, doakeun Bu. Abdi teh nuju peryogi didoakeun. Iya. Termasuk bila seorang anak mimpi, dalam mimpinya datang ibunya yang sudah meninggal gitu ya. Jangan kaitkan dengan hal yang tidak-tidak. Ya, sesungguhnya ibu kita sedang membutuhkan banyak doa dari anak yang solehah begitu. Tiba-tiba di kejauhan, asa si maka sekali lagi ingat bahwa si fulan yang sesungguhnya itu adalah sedang membutuhkan doa dari saudara-saudaranya. Maka segera angkat tangan berkata, ya Allah mudahkan dia, mudahkan urusannya. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tips memperkuat ukhuwah yang berikutnya itu adalah saling mengunjungi saudaranya dan mengucapkan selamat atas kebahagiaan dan keberhasilan saudaranya. Lihat dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan selamat kepada saudaranya ketika ia mendapatkan kebahagiaan, pasti Allah akan menggembirakannya di hari kiamat. Ya. Maka punten Bapak Ibu sekalian ya, datang ke hajatan begitu ya, kalau sempat, kalau bisa, itu bukan hanya urusan ya datang ke kondangan, bukan hanya urusan itu. Tapi urusan kita mengucapkan selamat begitu ya. Mengucapkan selamat atas keberhasilan, atas kebahagiaan. Kemudian yang berikutnya, tips memperkuat ukhuwah itu adalah memberikan hadiah. Imam Dailami meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an dengan marfu, hendaklah saling memberikan hadiah, karena hadiah itu dapat mewariskan rasa cinta dan menghilangkan kotoran hati. Kalimat ini lihat, mewariskan rasa cinta dan menghilangkan kotoran hati. Kalau ibu punya tetangga tidak baik hubungan dengan ibu, maka yang harus ibu lakukan adalah memberikan hadiah. Kirim Bu ya. Nampaknya sekarang sudah jarang ya yang kirim-kiriman. Kalau dulu mah sering sekali, punya sayur kacang sama ikan asin kirimin ke tetangga gitu ya. Itu duhur Bu, maghrib pulang jadi singkong dan ubi. Kirim lagi sama tetangga, piringnya tadi dikirim begitu. Air, kebahagiaan atau apapun dulu itu sering sama tetangga itu saling kirim. Tapi nampaknya sekarang sudah hilang kebiasaan itu. Nah, ibu juga boleh seperti itu begitu ya. Boleh seperti itu. Karena sesungguhnya hadiah itu mewariskan rasa cinta dan menghilangkan kekotoran hati. Tips yang berikutnya memperkuat ukhuwah itu adalah memenuhi hak ukhuwah saudaranya. Perhatikan dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Ditanyakan, apakah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, jika bertemu hendaklah engkau ucapkan salam. Ingat, yang terbaik di antara dua orang yang bertemu adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Salam itu doa, Bapak Ibu sekalian ya. Ini garis bawahi, karena banyak di antara kita yang kalau nge-WA salam dulu dengan kalimat salam atau ASS begitu ya.
Tidak, mulai sekarang biasakan ketika kita salam, Assalamualaikum, maka lintaskan dalam hati kita, kita benar-benar mendoakan orang yang sedang kita hubungi, semoga keselamatan terlimpah kepadamu. Yang kedua, jika diundang penuhilah undangannya. Jika ia meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Jika ia mengucapkan hamdalah saat bersin, maka sambutlah olehmu dengan doa yarhamukallah. Dan jika ia sakit, jenguklah. Dan jika ia meninggal, iringkanlah jenazahnya. Bapak Ibu sekalian, masalah menjenguk orang sakit ini luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian. Saya dulu pernah, Bapak Ibu sekalian, dalam episode kehidupan pernah sakit yang sangat parah, tapi karena tidak dibawa ke rumah sakit gitu ya, maka saya tidak tahu bahwa sakitnya itu parah. Jadi kalau dibawa ke rumah sakit mungkin koma lah begitu ya. Tidak bisa apa-apa, dia begitu 21 hari. Saya masih ingat di hari ke-20 itu kan tidak ada makanan yang bisa masuk, Bapak Ibu. Jadi setiap hari itu hanya bertahan dengan air segelas segini nih tingginya itu, ditambah 1 sendok madu dicampur air, dan itu pun memasukkan ke dalam tubuh itu butuh perjuangan yang berat. Ya. Gigi semuanya longgar gitu ya, berdarah gitu. Susah sekali Mas. Sampai di hari ke-20 ketika saya sudah pasrah sepasrah-pasrahnya, saya sudah mengatakan begini, ya Allah, jika tiba masanya untuk kembali, hamba ridho ya Allah. Tiba-tiba saya masih ingat ya, di siang hari datanglah sahabat-sahabat seperjuangan ya, yang selama ini berjuang di pengajian gitu, datang ke rumah. Apa yang dia bawa? Sederhana, roti tawar sama susu kental manis. Ibu tahu roti tawar? Itu roti yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ditawar. Iya. Kemudian mereka datang duduk di samping saya. Kemudian ada yang bilang, Kang, kudu sehat, umat teh ngantosan. Oh iya, saya hanya manggut-manggut bari dia begitu. Kang, kudu sehat dan sebagainya. Kemudian kisahnya mereka mendoakan kemudian pulang. Saya masih ingat datang ibu saya kemudian bilang, "Nak, temanmu bawa roti, coba ya dimakan." Tapi kan mah susah, dicelup pakai air gula, masih ingat. Ibu saya bikin air gula, ya biasanya pakai madu, sekarang mah pakai gula. Kemudian si roti tawar itu dicelup, masuk Bu selembar. Selembar masuk. Isa mungkin karena isinya banyak, hari itu Isa masuk lagi sampai pagi selesai. Jadi pagi hari roti yang nggak bisa ditawar-tawar itu habis. Alhamdulillah. Pagi-pagi di hari ke-21 selesai, roti habis pagi-pagi. Siangnya saya masih ingat sudah bisa makan pais ayam. Iya. Karena ibu saya melihat roti saja habis, disodorkan pepes ayam. Kemudian siang makan pepes ayam. Setelah itu maghrib itu sudah bisa sholat dengan berdiri. Alhamdulillah. Jadi kita tidak melihat apa yang kita bawa saat menjenguk, Bapak Ibu sekalian. Tapi menjenguk orang yang sakit ini mendatangkan keberkahan. Ya, mendatangkan keberkahan. Datang, pegang kakinya, kalau itu keluarga kita, gitu ya. Kalau itu boleh kita sentuh, pegang kakinya, diusap. Gak usah berkata apapun, orang yang dipegang kakinya itu tahu bahwa orang yang memegang kakinya ini menginginkan dia untuk sembuh, mendoakan dia dan sebaliknya. Ya, penting untuk itu. Dan jika ia meninggal, maka iringkanlah jenazahnya. Itulah hak muslim atas muslim yang lainnya. Dan tips yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa mempererat persaudaraan dan silaturahim adalah melepaskan kesusahan saudaranya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Ingat Bapak Ibu sekalian, di kebiasaan yang pertama apa? Pesan cinta yang pertama itu dekat dengan orang miskin, mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Maka kita itu harus jeli melihat
kondisi saudara kita. Saya masih ingat ya, sebuah kalimat yang sederhana, ya, sebuah kalimat yang sederhana yang terlontar dari kakak saya. Kalimatnya seperti candaan tapi saya berkesan, begitu ya. Kakak saya menanyakan kepada teman, kamu temannya Acep ya? Iya, Acep. Kamu lihat Acep pakai sabuk? Katanya gitu. Kalimatnya sederhana. Kamu lihat Acep pakai sabuk? Begitu. Kemudian teman saya berkata, iya. Kemudian kakak saya berkata, alhamdulillah. Itu disampaikan oleh teman saya kepada saya. Saya juga nggak ngerti apa maksudnya. Ternyata di kemudian hari saya mengetahui, begitu ya. Itu adalah siloka yang menggambarkan kakak saya ingin tahu kalau saya itu masih makan atau tidak, begitu ya. Jadi di kampus itu kan sendiri bisi nggak makan dan lain sebagainya, dan kalimatnya menggunakan itu. Itu sangat berkesan. Jadi bagaimana seorang kakak memperhatikan, bahkan kakak-kakak yang lain. Suatu hari Bapak Ibu sekalian di perjalanan hidup saya pernah menjadi pengusaha, ya, pengusaha pakanan khas daerah. Jadi kalau dari Indramayu saya bawa kerupuk udang, ya, kerupuk udang Indramayu. Itu kalau saya bawa ke Garut laku keras. Iya. Sampai di kemudian hari saya tahu yang ngeborong kakak saya. Iya, lewat teman-temannya, beli sebal. Senengnya luar biasa. Ternyata kakak saya yang beli duluan. Jadi kalau ada catering baru dipasak. Aduh ya Allah. Di kemudian hari saya tahu bahwa segitunya kakak saya membela saya tanpa sepengetahuan, dan itu menjadi kesan yang positif. Dan ini juga harus ditiru Bapak Ibu sekalian. Melepaskan kesusahan saudaranya. Lihat, barangkali adik kita, kakak kita ada yang sedang kesulitan, saudara kita ada yang sedang kesulitan, maka lepaskan bebannya. Tolong dia, ringankan bebannya. Maka sesungguhnya Allah akan menolong kita selama kita menolong saudara kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, semoga setelah hari ini kita memiliki kemampuan untuk memperhatikan urusan silaturahim kita. Karena silaturahim ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Silaturahim itu urusannya dengan keimanan kita. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Terakhir Bapak Ibu sekalian, lihat dan renungkan dengan hati yang bersih. Hadis riwayat Tirmizi, sayangilah apa yang ada di muka bumi, niscaya Allah dan semesta alam ini akan menyayangimu. Dan tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah, kecuali yang paling besar cinta di antara keduanya yang lebih mulia. Maka saudaraku, mulai hari ini sambunglah silaturahim.